Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, kalau untuk orang kampung, ragi itu sebenarnya sangat akrab. Kalau kami dulu waktu kecil, ubi kayu dimasak dan kadang-kadang dibuat menjadi tape ubi, ya, enak. Jadi anak-anak kecil sangat suka itu. Jadi pernah mama kami dibuatlah satu keranjang. Dimasak, kalau ubi kayu kan banyak ya, dimasak. Tapi memang dibuat raginya, tapi harus ditutupi lah itu dengan daun pisang dan disembunyikan di kamar. Beberapa hari nanti baru bisa dimakan. Tapi tak pernah jadi. Karena apa? Belum apa-apa sudah kami intip. Kami buka, wah belum. Terus abang saya ganti-gantilah mengintip. Akhirnya ketahuan sudah 2 hari. Aisyah membuka yuk. Siapa yang membuka-buka ini? Pasti kalian buka-buka, tak jadi tape kita. Gagallah tape itu kan. Tetap ubi yang seperti itu akhirnya basi. Bapak dan Ibu dan sekalian, memang ragi sangat kita ketahui dan sangat biasa rupanya di tanah Israel juga untuk membuat roti ragi, ya. Dan itu menjadi perumpamaan dibuat Yesus. Jadi juga dalam hal ini ada seorang ibu yang sebenarnya tidak peduli kepada agama, ya. Hanya suaminya Katolik, diberkati di Katolik, tapi ibu ini tak pernah mau bergereja, tak peduli dengan agama. Jadi bapak ini menyuruh dibuatlah sekolah minggu anak kita. Apa pula sekolah minggu? Sudah ada sekolah negeri, sekolah minggu lagi. Ya disuruhlah. Rupanya tinggi juga cita-cita ibu untuk anaknya, laki-laki anaknya itu. Oke. Pulang dari gereja, apa tadi diajarkan? Ada guru sekolah minggu? Iya. Siapa? Ibu Mariani. Oh itu yang. Apa diajarkan? Hebat tadi diajarkan kami semua katanya harus menjadi ragi. Kami sudah diajari dan nanti kalau sudah besar pun harus menjadi ragi. Hah? Siapa ngajari? Ibu Maria. Bodoh kali itu. Jangan anakku. Aku ingin kau jadi dokter, jangan ragi. Jangan ragi, aduh mampuslah kalau nanti kau marahi. Tak boleh kau jadi ragi, harus kau menjadi dokter. Itu cita-citamu. Minggu depan jangan lagi pergi kau, tahapan nanti disuruh kau, katanya kan. Pengertian bagi orang yang tidak mengerti tentang agama, memang ragi ini apa ya? Pada hari ini para rasul pun salah mengerti. Ketika Yesus mengatakan, memang mereka kebetulan hanya satu roti dalam perahu. Dan Yesus mengatakan, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Pikiran mereka terus langsung mungkin seperti pikiran kami. Wah, ini tak jadi tape atau tak ada roti kita yang satu, mampuslah kita. Kita buat roti, aduh, ke situ pikiran materi duniawi. Tidak mereka bisa mendalami apa maksud Kristus. Dan disinilah Kristus akhirnya mengutarakan apa itu ragi. Atau kalian kalau tentang rotinya bisanya aku perbanyak, 5 roti bisa 4.000, 10.000. Bukan itu. Tapi rupanya ragi dalam arti ini adalah pengaruh. Bisa juga ragi itu negatif, bisa positif. Dalam hal ini ragi Herodes dan ragi orang-orang Farisi rupanya adalah negatif. Artinya pengaruh mereka, ragi itu pelan-pelan. Ragi tak pernah memaksa. Tidak pernah dibuatnya kau langsung menjadi tape. Enggak. Pelan-pelan tanpa sadar, lama-lama akhirnya menjadi tape. Begitu banyak orang dipengaruhi. Apa itu sebenarnya ragi orang Farisi? Pertama, memang ragi itu pelan-pelan, sudah ratusan tahun ya, malah ribuan tahun, terus ragi itu yaitu membebani orang dengan hukum. Itulah ragi orang Farisi. Jangan kalian seperti itu. Kalian nanti menjadi rasul, kalian bebani orang dengan hukum. Dan juga ragi orang Farisi adalah menganggap orang lain berdosa dan menganggap diri lebih baik. Inilah ragi, dan itu sangat
bisa masuk kepada manusia dengan pelan-pelan. Karena kami biarawan, biarawati, guru sekolah minggu, si anak, wah sudah merasa diri lebih baik. Dan aduh, kasihan umat itu, mereka tidak tahu arah jalan. Oh, tidak bisa. Itulah ragi orang Farisi yang membuat seakan-akan orang lain buruk dan para rasul atau kita lebih baik. Tidak boleh, jangan pernah seperti itu. Dan juga dikatakan itu bahwa hal-hal lahiriah akhirnya menjadi lebih penting daripada hal-hal rohani. Nilai yang terdalam bisa hilang, tapi nilai yang nampak di luar itu yang mau ditunjukkan. Itulah orang Farisi dengan pakaian lengkap, jubah, kemudian ada lagi ikat kepala, dan kemudian membawa tasbih dan berjalan secara teratur dan baik. Padahal di hati bagaikan kuburan. Ini yang ragi orang Farisi. Ragi Herodes lagi. Apa itu sebenarnya kan? Ini ragi Herodes. Kita tahu Herodes itu menjadi raja karena licik, mempunyai politik. Dia sebenarnya kan diangkat menjadi raja oleh penjajah. Dan dia akhirnya menjajah rakyat Israel. Jadi haus kekuasaan itulah ragi Herodes. Para rasul jangan pernah, hati-hati kalian, jangan menjadi pengikut Herodes yang pelan-pelan kalian mengambil kekuasaan. Karena kami sudah dipilih oleh Yesus, kami lebih berkuasa dari kalian. Kami bisa mengusir roh jahat, kalian tidak. Kami mengusir setan. Wah, tidak boleh. Kelicikan, itulah politik dan kelicikan. Tidak boleh meresap di hati umat, di hati para rasul dan di hati kita. Ragi-ragi seperti ini, semangat keduniawian, mewah-mewah, itu tidak boleh dalam arti ini masuk dan merasuk ke dalam hati para rasul dan hati kita. Korupsi, mencuri, itulah sebenarnya ragi Herodes. Dan itu yang terjadi pada Bapak dan Ibu di dalam kitab Kejadian. Manusia akhirnya rupanya sudah dirasuki oleh ragi Farisi, ragi Herodes. Semua manusia, dan Tuhan tadi ngeri juga apa yang dikatakan oleh Tuhan ini ya. Menyesallah Tuhan bahwa ia menjadikan manusia di bumi. Yang kalau seorang orang tua menyesal, ngapain lah ada lahir anakku ini, aduh Tuhan matikanlah ini. Ngapain lah ada suster-suster di sini, pakai luar mau. Mengerikan, karena melihat itu ya, menyesallah Tuhan. Kalau melihat kita para bapak dan ibu, saudara sekalian di rumah, dimanapun kita berada, karena melihat perbuatan dan kelakuan kita, jangan-jangan kok bisa lah lahir ibu seperti ini, kok bisa lah lahir bapak seperti ini. Menyesal, kok bisa lah lahir mahasiswa seperti mang, saya mati maho. Bayangkanlah kalau Tuhan berpikir seperti itu. Dan akhirnya itu memilukan hatinya. Orang yang sudah kena ragi Farisi dan orang yang sudah kena ragi Herodes memilukan hati Tuhan. Dan akhirnya dikatakan, aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang. Wah, semua hanya akhirnya ditinggal. Itulah tadi nenek moyang kita. Disitulah Nabi Nuh. Dan itulah yang sisa, yang masih mau bertobat dan yang tidak dipengaruhi oleh ragi Farisi dan ragi Herodes, itulah yang diciptakan lagi kembali oleh Tuhan. Para bapak dan ibu, marilah kita mencoba jangan sempat kita memasuki dan dipengaruhi oleh ragi Farisi dan ragi Herodes, tapi marilah kita seperti anak tadi yang diajari sekolah minggu, ragi itu membawa kebaikan dari Yesus yang bisa membuat roti 5 memakan beribu-ribu orang, yang membuat juga ragi kita mencintai dan mengasihi sesama. Amin.